Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara beserta keluarga dalam kondisi sehat dan kuat di dalam suasana yang khusus ini, suasana pandemi yang belum jelas kapan akan berakhirnya. Oleh sebab itu, marilah pekan kerja kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tunduk di dalam doa. Bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab hari ini Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai aktivitas dan karya yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami melalui pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan kepada kami, dan kiranya Engkau hadir melalui firman-Mu yang hendak kami rasakan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu yang hendak Engkau taburkan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dan kita akan merenungkan firman Tuhan, dan nats kita hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini sudah kurang lebih 1 bulan doa pagi hari Senin kita lakukan di ruang masing-masing. Namun demikian, kita masih tetap bisa merasakan suasana persekutuan sebagai salah satu wujud ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Dalam suasana seperti ini, dalam suasana pandemik oleh karena COVID-19 ini, firman Tuhan menjadi penguat iman dalam melanjutkan tugas pelayanan kita di masa pandemi karena COVID-19 ini. Demikian juga firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya dekat dengan kita dan selalu terbuka kepada kita, sekaligus ingin menunjukkan kedekatannya antara Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai dombanya. Gembala adalah sebuah pekerjaan yang memang dilakukan saat itu, dan ketika menggembalakan domba-dombanya yang jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3 atau belasan, tetapi jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Dan ketika mereka menggembalakannya di padang gurun atau bahasa Jawanya oro-oro, dan situasinya panas, berbatu, dan tentu saja tidak mudah untuk mencari air atau rumput. Dan gembala itu dengan setia untuk mencarikan air, mencarikan rumput dengan sungguh-sungguh. Dan gembala yang sungguh-sungguh tentunya akan berusaha sekuat tenaga mencarikan. Bahkan ketika saat malam hari tiba, mereka kemudian menggiring domba-dombanya untuk kembali ke kandangnya. Kandang saat itu terbuat dari batu, tembok yang tinggi, supaya domba-dombanya itu aman. Dan dengan sekaligus gembala itu sendiri menjadi pagar, sehingga ketika
sewaktu-waktu serigala ataupun perampok melewati kandang tersebut, gembala tersebut secara otomatis menjadi pengaman dari domba-dombanya. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya gembala itu ingin menyerahkan seutuhnya, hidupnya seutuhnya supaya domba-dombanya aman dari segala kejahatan. Di sini muncul relasi kedekatan antara gembala dan dombanya. Dan dengan kedekatannya terhadap domba-dombanya tersebut yang selalu ia pelihara ini, maka domba-dombanya menjadi mengenal secara dekat. Bukan hanya mengenal secara dekat, bahkan suara gembalanya pun domba itu sangat mengenalnya, sangat hafal. Dan gembala yang sungguh-sungguh, gembala yang berusaha untuk secara utuh menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya, pasti dia akan membawa domba-dombanya ke dalam situasi yang aman dan damai. Bukan membawa domba-dombanya ke dalam situasi kecelakaan. Sebaliknya, ketika rampok datang atau serigala datang, dia akan merusak, merampas, dan menimbulkan ketidakdamaian, bahkan penderitaan bagi domba-domba tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini di tengah situasi yang berat saat ini secara khususnya menjadi penghiburan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Dan betapa beruntungnya kita dalam situasi saat ini, kita mempunyai gembala yang sejati, gembala yang sungguh-sungguh mengenal kita, gembala yang sungguh-sungguh berusaha untuk dekat dengan kita, gembala yang sungguh-sungguh mengenal satu persatu domba-dombanya, dan gembala yang sungguh-sungguh mengerti apa yang saat ini sedang dirasakan oleh domba-dombanya. Dia menjadi pintu untuk merasakan hidup domba-dombanya menjadi damai. Yohanes 10 ayat yang ke-10 tadi yang sudah kita baca tadi disampaikan di sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pekerjaan gembala yang sejati atau Tuhan Yesus sendiri memberikan domba-dombanya sebuah perasaan atau hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa, bahkan kita pernah melakukan ketika kita menuangkan air ke dalam sebuah gelas, menuangkan air sampai berlimpah-limpah, ya, tentunya airnya akan menjadi penuh, bahkan menjadi terjatuh, akan mengalir ke bawah. Artinya, ketika kita mendengarkan suara gembala, yakni Tuhan Yesus sendiri, dan peka akan suara tersebut, bahkan mengikuti apa yang dikehendakinya melalui suara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, melalui ibadah dengan utuh dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus memberi hidup berlimpah dan hidup yang sejati. Dan hidup sejati itu yang akan disempurnakan dalam kehidupan kelak. Namun keberlimpahan itu tidak hanya besok, tetapi saat ini pun Tuhan sudah memberikan dan memberikan kelimpahan berkat itu. Dan kita sudah rasakan saat ini.
Lalu ketika kita bertanya pada masa khusus ini, masa pandemik ini, berlimpah yang bagaimana pada saat ini yang dirasakan adalah kekhawatiran, adanya PHK, sulit mencari nafkah, dan sebagainya. Betapa sulitnya situasi yang saat ini sedang terjadi. Bagaimana bisa disebut berlimpah? Jika ini yang menjadi yang ada di dalam pikiran kita, jika berlimpah diukur dengan harta atau uang, maka seberapapun berlimpahnya, jika hati kita rasanya kering dan kurang, maka yang terjadi adalah tetap merasa kurang dan kurang terus. Sebaliknya, jika hati kita berlimpah rasa syukur, maka yang akan dirasakan adalah damai. Sebab berlimpah dan hidup itu bukan diukur dari harta, melainkan karena tumbuh dari hati yang penuh rasa syukur oleh karena berkat yang melimpah dari Tuhan. Oleh sebab itu, tugas kita saat ini adalah menjaga hati yang sudah berlimpah berkat ini, supaya jangan sampai dirampas oleh penggoda yang kemudian akan menjatuhkan kita di dalam berbagai pencobaan. Dirampas oleh rasa khawatir, dirampas oleh rasa kebingungan situasi yang saat ini, dan berbagai macam perasaan-perasaan yang akan merampas kedamaian hati kita. Beruntunglah saat ini kita memiliki Tuhan Yesus, dan beruntunglah kita semua dalam situasi ini kita masih diberi kesempatan untuk percaya kepada Sang Gembala, percaya kepada Tuhan Yesus, untuk turut serta dan sujud mendengarkan suara Sang Gembala, untuk turut serta merasakan kedekatan Tuhan, untuk merasakan hadirnya Tuhan dalam hati kita, dan untuk ikut serta merasakan hidup damai. Mari hidup dengan hati yang penuh rasa syukur, semangat dalam pelayanan, hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Dan betapa sejuknya ketika kita hidup dengan hati yang bersyukur, menghentikan segala keluh kesah, meskipun tidak mudah, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mengingat bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, mengingat bahwa Dia benar-benar mengenal kita saat ini, benar-benar mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita saat ini. Bahkan setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Gembala yang sangat mengenal kita, dekat dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ketika rasa syukur, damai, pengharapan ini kita bagikan, kita beritakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, maka orang tersebut akan memperoleh hati yang berlimpah rasa syukur dan rasa damai. Amin. Bersama kita berdoa. Tuhanku, Gembalaku,
yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur sebab pagi ini Engkau mengingatkan kembali bahwa Engkau adalah Sang Gembala yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah sedikit pun Engkau membiarkan kami tergeletak oleh karena rasa khawatir kami, oleh karena terampasnya rasa syukur kami, oleh karena berbagai hal yang membuat kami kehilangan damai sejahtera. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan berkenan menyejukkan hati kami melalui firman yang Engkau taburkan kepada kami, bahwa Engkaulah Gembala yang sejati yang akan membawa kami ke dalam kelimpahan berkat-Mu. Engkau adalah Gembala yang tidak pernah membiarkan kami untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kami. Dan ketika kami jatuh oleh karena kehendak kami, Engkau selalu setia mengingatkan kami dan membawa kami kembali ke tempat yang tenang, ke tempat damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dan ketenangan dari-Mu itu Tuhan, kami maknai sebagai berkat yang melimpah. Karena dengan damai sejahtera itu, dengan ketenangan itu, maka kami Engkau izinkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih bagi pasien dan keluarga pasien, dan juga pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, dan juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang menjadi Gembala yang selalu membawa kami ke dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberikan damai sejahtera bagi seluruh pasien, bagi seluruh negeri ini, dan kiranya damai sejahtera-Mu ini membuat kehidupan kami, pelayanan kami, dan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain, menjadi merasakan damai meskipun kami berada dalam situasi pandemik ini. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk terus memelihara rasa syukur ini, sehingga rasa syukur ini akan terbagikan kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini dan di dalam pekan kerja kami saat ini. Demikian Tuhan syukur kami, doa kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Syukur atas